Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Andas Akmal Sudja MPD, Bapak Muhammad Hamdi SPD MPD, dan Ibu Utaminiki Kusaini MPD selaku tim dosen pengampu mata kuliah benchmarking. Perkenalkan, saya Najwa Hernisa dengan NIM A1E122076, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil benchmarking yang fokus observasi saya adalah pada unit Layanan Bimbingan dan Konseling atau ULBK Peduli Universitas Negeri Yogyakarta. ULBK Peduli UNY adalah lembaga profesional pusat kesehatan mental dan komitmen penyediaan layanan psikososial terstandarisasi. Sasaran layanannya pun sangat komprehensif mencakup mahasiswa aktif dari seluruh fakultas yang menghadapi kendala akademik seperti tekanan tugas akhir atau kesulitan belajar, dosen dan tenaga kependidikan dalam menjaga performa kerja dan kesehatan mental di lingkungan kampus, bahkan juga melayani masyarakat umum melalui layanan profesional tertentu. Hal ini membuktikan bahwa ULBK Peduli UNY telah menerapkan layanan bimbingan dan konseling yang tidak hanya bersifat kuratif tetapi juga preventif dan developmental bagi seluruh penggunanya. Salah satu temuan menarik dalam laporan saya adalah dukungan sistem berupa fasilitas fisik gedung. Berdasarkan observasi video layanan, gedung ULBK UNY berlokasi di Kompleks Kampus UNY, seberang Plaza UNY tepatnya di belakang kantor pos dan sebelah timur KPRI. Gedung didesain dengan konsep pemisahan zona yang sangat ketat untuk menjamin prinsip kerahasiaan dan kenyamanan konseli. Lantai pertama difungsikan sebagai area publik yang mencakup lobi, area administrasi, ruang tamu, dan ruang kepala unit. Strategi ini memastikan bahwa aktivitas administrasi tidak mengganggu jalannya sesi bantuan profesional. Sementara itu, lantai kedua digunakan sepenuhnya sebagai zona privat. Di lantai ini terdapat 3 ruang konseling individual, ruang konseling kelompok, ruang biblioterapi, dan ruangan khusus tes psikologi. Penempatan ruang konseling di lantai atas ini memberikan rasa aman secara psikologis bagi konseli karena jauh dari hiruk-pikuk aktivitas publik di lantai dasar. Selanjutnya, ada 6 layanan yang disediakan oleh ULBK Peduli UNY, yakni layanan konseling, psikotes, terapi detoks emosi, cek kesehatan mental, psikoedukasi, dan pelatihan pengembangan diri. Kemudian, ada alur pelayanan konseling. Pada alur layanan konseling, dimulai dari pendaftaran online di mana konseli mengakses tautan pendaftaran daring yang telah disediakan. Selanjutnya, asesmen awal atau intake, calon konseli wajib mengisi data awal mengenai kondisi psikologis pada laman pendaftaran. Selanjutnya adalah persetujuan medis atau informed consent, yakni di mana mahasiswa membaca dan menandatangani lembar persetujuan terkait hak kerahasiaan dan kode etik. Kemudian, verifikasi data oleh admin, dilanjutkan konfirmasi jadwal via WhatsApp admin ULBK. Selanjutnya, pelaksanaan sesi di mana konseling dilakukan dengan konselor terpilih sesuai jadwal dan lokasi yang telah disepakati. Terakhir adalah evaluasi layanan, yakni pengisian formulir evaluasi pasca sesi untuk pengembangan kualitas layanan ke depannya. Mahasiswa diberikan penjelasan mengenai hak kerahasiaan mereka serta batas-batasannya. Misalnya, data akan tetap rahasia kecuali jika terdapat indikasi yang membahayakan nyawa konseli atau orang lain. Hal ini sangat selaras dengan teori kode etik BK mengenai keselamatan konseli. Selain itu, adanya sistem rujukan atau referral kepada pihak medis menunjukkan bahwa lembaga ini beroperasi dengan sangat hati-hati dan profesional sesuai dengan wewenang yang ada. Selanjutnya ialah jenis layanan. Jenis layanan mereka dibagi menjadi 3 pilar, yakni layanan preventif atau pencegahan, yakni fokus pada pencegahan masalah melalui psikoedukasi yang menyediakan informasi kesehatan mental dan fitur cek kesehatan mental mandiri. Layanan ini berfungsi sebagai deteksi dini agar mahasiswa mampu memahami kondisi psikologisnya secara mandiri sebelum masalah berkembang lebih serius. Selanjutnya ialah layanan kuratif atau penyembuhan, di mana layanan ini bersifat responsif untuk mengentaskan permasalahan pribadi, sosial, maupun akademik melalui konseling individu secara profesional. Terdapat pula inovasi terapi detoks emosi yang dirancang khusus untuk membantu mahasiswa melepaskan emosi negatif, trauma, atau kecemasan yang mendalam. Dan yang terakhir adalah layanan pengembangan atau potensi, yang bertujuan untuk mengoptimalkan kapasitas diri mahasiswa melalui layanan psikotes untuk pemetaan inteligensi, minat, dan bakat secara ilmiah.
Selain itu, tersedia program pelatihan pengembangan diri untuk membekali mahasiswa dengan soft skills dan keterampilan hidup agar mampu berprestasi maksimal. Selanjutnya adalah peran konselor dan petugas. Lembaga ini didukung oleh total 23 konselor profesional dan tim psikolog klinis. Menariknya, terdapat klasifikasi tenaga ahli yang sangat beragam, mulai dari overseas graduate professionals dari universitas ternama dunia, seperti Ohio University, SM Malaysia, dan University of Nottingham. Berikut adalah profil konselor berdasarkan klasifikasi keahliannya. Selanjutnya, jenis kasus dan pendekatan konseling. ULBK Peduli UNY menangani berbagai masalah, mulai dari hambatan akademik, perencanaan karir, hingga dinamika relasi sosial. Lembaga ini juga memberikan perhatian khusus pada isu kesehatan mental serius seperti self-harm, trauma, dan luka emosional yang ditangani oleh tenaga ahli klinis. Fokus permasalahannya yakni akademik seperti kesulitan belajar dan hambatan penyelesaian tugas akhir. Selanjutnya, pribadi sosial berupa masalah hubungan keluarga, teman sebaya, dan penyesuaian masyarakat. Layanan ini tidak hanya menangani masalah akademik, tetapi juga isu kesehatan mental yang serius. Sebagaimana tercantum dalam profil tenaga ahlinya, lembaga ini menyediakan penanganan khusus untuk masalah self-harm, kecenderungan bunuh diri, hingga luka emosional dan overthinking. Dalam praktiknya, ULBK Peduli UNY tidak hanya memberikan saran, tetapi menggunakan pendekatan ilmiah yang terukur. Misalnya CBT digunakan untuk membantu mahasiswa yang mengalami hambatan akademik akibat pola pikir negatif. Selanjutnya adalah analisis perbandingan. Praktik pelayanan di ULBK Peduli UNY secara konsisten mengintegrasikan landasan konseptual pola BK 17+ dan model BK komprehensif ke dalam sistem pelayanan digital. Sinkronisasi ini memastikan fungsi pemahaman, pencegahan, dan pengentasan berjalan sesuai standar akademik yang ideal. Kesesuaian teori berupa implementasi 4 pilar BK komprehensif terwujud melalui layanan dasar atau psikoedukasi, layanan responsif, konseling dan detoks emosi, perencanaan individual yakni psikotes, serta dukungan sistem melalui manajemen organisasi yang profesional dan transparan. Perbedaan praktik mereka yakni berupa adaptasi cyber counseling menjadi pembeda utama di mana pendaftaran online, cek kesehatan mental mandiri, dan koordinasi via WhatsApp merespon kebutuhan generasi Z. Strategi screening mandiri juga digunakan secara kreatif untuk mengatasi rasio keterbatasan jumlah konselor. Selanjutnya masuk ke refleksi akademik. Keunggulan utama ULBK Peduli UNY adalah keberhasilan digitalisasi layanan yang sangat relevan dengan kebutuhan mahasiswa generasi Z. Fitur seperti cek kesehatan mental dan pendaftaran online memberikan aksesibilitas yang cepat tanpa hambatan birokrasi yang rumit. Dukungan tim yang sangat kredibel, mulai dari psikolog klinis hingga konselor lulusan luar negeri, memastikan intervensi yang diberikan bersifat komprehensif dan profesional. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah rasio jumlah konselor yang tidak sebanding dengan puluhan ribu populasi mahasiswa, sehingga risiko munculnya daftar tunggu atau waiting list menjadi hal yang sulit dihindari. Selain itu, interaksi virtual dalam cyber counseling memiliki tantangan tersendiri dalam menangkap isyarat nonverbal konseling secara utuh dibandingkan dengan sesi tatap muka langsung. Masuk ke dalam rekomendasi perbaikan, yakni perlu adanya pengembangan sistem rujukan otomatis agar hasil screening yang berisiko tinggi bisa langsung mendapatkan jadwal konseling prioritas. Selain itu, fitur cek kesehatan mental sebaiknya diletakkan di halaman utama website agar lebih mudah ditemukan oleh mahasiswa sebagai langkah awal dari pencegahan. Untuk mengedukasi mahasiswa, konten sebaiknya lebih variatif seperti menggunakan podcast Tanyor yang sudah ada atau video pendek agar lebih menarik. Terakhir, sistem antrian konseling harus dibuat lebih transparan untuk mengatasi terbatasnya jumlah konselor yang tersedia. Terakhir adalah kesimpulan, yakni layanan BK sudah berjalan sangat baik melalui sistem pendaftaran online dan cyber counseling. Selain itu, digitalisasi mempermudah mahasiswa menjangkau bantuan profesional tanpa hambatan birokrasi. Namun, perlu adanya peningkatan pada sistem rujukan otomatis dan keberagaman media psikoedukasi agar layanan semakin optimal. Demikian presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.